Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin wal madhlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di kesempatan kali ini dalam rangka mencari kebenaran dan mempelajari kebenaran dan berusaha mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Karena itulah tujuan kita, dan menambah iman tentu saja. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengangkat seseorang stafnya atau seseorang untuk mensupportnya dalam pemerintahan, itu beliau menyampaikan ke stafnya tersebut, "Idza ja'aka kitabun minni 'ala ghairil haqq fadrib bihil ard." Jika datang sebuah kebijakan dari saya, kata Umar bin Abdul Aziz, nama besar, kita tahu, salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah umat. Idza ja'aka kitabun minni 'ala ghairil haqq, apabila datang kepada engkau kebijakan dari saya atau surat dari saya atau arahan dari saya, ala ghairi haq, tapi ternyata tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebenaran, fadrib bihil arda, maka buang saja ke tanah, buang saja ke tanah. Sebuah prinsip dan edukasi mahal bagi kita. Bagaimana tujuan kita dalam hidup secara umum dan apalagi ketika belajar secara khusus adalah mencari kebenaran. Dan apabila ada yang keliru, maka kita tetap tempatkan sosok tersebut sesuai dengan kedudukannya, tapi kita bersikap untuk mengikuti kebenaran dan tidak menerima mentah-mentah kesalahan. Makanya Ibnu Qayyim pernah menyampaikan tentang gurunya, Syekhul Islam, habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina minhu. Guru saya adalah Syekhul Islam, artinya ulama, alim besar, ulama besar, dan kami sangat mencintainya, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada segalanya, segala tersebut. Jadi ini yang perlu kita selalu ingatkan, bahwa kita duduk di majelis untuk sama-sama belajar dan mencari kebenaran,
yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang diterapkan Nabi SAW, para sahabat beliau, lalu diwariskan ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, dan lalu kepada ulama-ulama kita. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan kebenaran, mengikutinya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin tentang kisah kesalahan Usama bin Zaid dalam peperangan yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi SAW menegur beliau, apa yang engkau akan lakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat kelak. Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama bahwa untuk bisa selamat di dunia akhirat, untuk bisa bahagia di dunia akhirat, maka tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Itu menjaga darah dan nyawa kecuali dengan hak, ketika itu merupakan kehidupan dunia. Tapi kalau bicara kebahagiaan di dunia akhirat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sebagaimana yang telah kita nukilkan dari para ulama kita seperti Wahab bin Munabbih, ketika ditanya, bukankah la ilaha illallah ada kunci surga? Kata beliau, benar, tapi setiap kunci memiliki gigi. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Gak ada kunci kecuali punya gigi. Kalau Anda mendatangkan kunci yang giginya tepat, maka pintu itu akan terbuka. Tapi kalau tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka. Dan yang dimaksud dengan gigi adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Dan itu juga yang disampaikan Al-Hasan kepada Farasdak ketika ia menyampaikan bahwa persiapan dan bekal kematiannya adalah la ilaha illallah, dan ia sudah persiapkan selama 70 tahun. Dan Al-Hasan mengatakan, ni'mal uddah, itu sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan. Walakin lila ilaha illallah syuruta. Walakinna lila ilaha illallah syuruta. Namun la ilaha illallah itu sendiri memiliki syarat. Ada syaratnya yang harus dipenuhi. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah, baik nafyan wa itsbata, baik meniadakan maupun menetapkan. Dan yang dimaksud meniadakan adalah bi'anan fiya jami'an wa ibadah an kulli man siwallah. Kita meniadakan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menetapkan bahwa seluruh ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Persis seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang sangat familiar, sangat akrab dengan kita, sangat dekat dengan kita, dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Kami nggak beribadah kepada yang lain. Kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu syarat yang pertama. Kita masuk ke syarat yang kedua, hadirin sekalian. Dijelaskan para ulama seperti Syekh Abdul Razak bahwa syarat yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyak war raib. Al-yaqin, keyakinan yang otomatis meniadakan segala keraguan-raguan. Artinya orang yang mengucapkan adalah harus yakin. Apa sih maknanya, hadirin? Kata para ulama, maknahu an yakuna muqinan bihadhil kalimah, yaqinan jaziman la syakka fi wa la raiba kama qala ta'ala. Maksudnya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan kalimat ini. Jadi bukan hanya tahu. Kan syarat pertama sudah mengetahui, iya, nggak semua orang tahu itu meyakini.
Sebagaimana kita tahu, kita punya ilmu tentang pandangan teman kita. Tapi apakah kita meyakini pandangannya? Tidak. Dia punya pandangan, kita punya pandangan. Misalnya demikian. Jadi setelah kita punya ilmu bahwa la ilaha illallah adalah meniadakan segala ibadah kepada selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang boleh dan berhak diibadahi, dan seluruh amal ibadah harus ditujukan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, manasikku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu. Aku nggak persembahkan kepada yang lain. Aku hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami dan mengetahui konsep ini, kita harus meyakini dan tidak boleh ada keraguan. Gak boleh ada keraguan. Yakinan jazima. Yakin yang benar-benar yakin. Yakin yang 100%. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang beriman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang innamal mu'minun, jadi orang-orang itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Lalu mereka tidak pernah ragu dengan itu. Jadi yang memiliki sifat iman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu hanya orang-orang mukmin. Makanya Allah menggunakan kata innama. Innama itu untuk pengkhususan. Jadi hanya orang mukmin yang punya sifat ini. Hanya orang mukmin yang punya karakter berikut ini, yaitu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tsumma lam yartabu. Lalu Allah menekankan, gak ada keraguan, tidak ada keraguan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Dan mereka lah orang-orang yang jujur dan benar. Mereka lah orang-orang yang jujur dan benar. Dan arti lam yartabu dalam ayat ini, kata para ulama, ayqanu wa lam yashukku. Mereka yakin dan mereka nggak pernah ragu sama sekali. Sangat yakin. Nggak mungkin kali ya. Apa iya? Nggak ada kata-kata demikian. Mereka yakin tentang mentauhidkan Allah atau mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan mereka tidak ragu tentang itu. Makanya mereka berani berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Orang yang ragu tuh nggak berani mempertaruhkan hartanya. Kapan hadirin berani menginvestasi seluruh harta hadirin dalam sebuah proyek bisnis? Ketika yakin ini akan. Tapi kalau ragu nggak akan. Kok lo cuma chip in sedikit sih? Kok Anda cuma masukin uang? Saya pikir Anda akan transfer lebih banyak lagi. Ke depan masih abu-abu nih mas, gitu. Gue sendiri belum terlalu yakin dengan bisnis ini. Gue masih belum terlalu mengerti dalamnya. Tapi karena ada beberapa indikator, ya coba deh gitu. Sebenarnya ada sebagian, sebenarnya aku percaya dengan orangnya, tapi bidangnya aku nggak terlalu ada gambaran. Jadi aku coba dulu deh. Artinya orang kalau masih ada keraguan itu nggak akan mengorbankan hartanya atau mempertaruhkan hartanya, bahkan bukan mengorbankan, mempertaruhkan. Tapi orang-orang beriman wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka memperjuangkan, bahkan mereka mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Kenapa? Karena yakin. Orang tuh kalau yakin ya demikian. Yakin akan diganti sama Allah SWT. Yakin dikasih ganjaran minimum 10 kali lipat, minimum. Bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhif. Minimum kan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih sesuai dengan keikhlasan seseorang. Sebagaimana keterangan para ulama ketika membahas dalil-dalil tentang pahala.
Kalau orang yakin, kan nggak mungkin ada orang yang ragu menginvestasikan hartanya kalau keuntungannya minimum 10 kali lipat. Makanya sekali lagi, bisnis secara umum keuntungannya berapa? 10%. Bukan 10 kali lipat, 10%. Itu aja orang berani. Gitu. Ini kan bukan 10%, 10 kali lipat. 10 kali, minimum. Ila sabai mi'ati diaf. Sampai 700 kali lipat. Kalau orang yakin, sambil merem juga dia akan keluarkan uang. Kecuali kalau dia nggak ada. Makanya kita tahu bersama-sama bagaimana orang-orang miskin di zaman Nabi SAW yang mereka galaukan bukan pengen dikasih orang kaya. Kok gue nggak dapet sih? Aku nggak dikasih? Kok aku nggak? Yang mereka galaukan adalah kenapa mereka nggak bisa ngasih sebagaimana orang kaya ngasih. Mereka di zaman Nabi SAW orang miskin tuh nggak hasad dengan harta orang kaya, nggak hasad dengan kendaraan orang kaya, nggak ngiri dengan rumah orang kaya, nggak ngiri dengan aset orang kaya, nggak ngiri dengan properti orang kaya, enggak. Mereka ngiri, dan ngirinya bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah tuh pengen secara positif. Mereka katakan dzahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya pergi dengan memborong pahala kita semua. Loh, kenapa maksudnya? Iya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlun min amwalihim. Tapi mereka punya keutamaan, kelebihan dengan harta mereka. Mereka berjuang, mereka berjihad, mereka bersedekah, sedangkan kita nggak bisa lakukan itu. Jadi orang-orang miskin pengen banget dapat uang untuk memberi gitu loh. Bukan dapat uang untuk menimbun, bukan dapat uang untuk tapi gimana caranya aku dapat uang biar bisa memberi, bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Nah, kok bisa mereka punya pola seperti itu? Yakin. Mereka yakin. Orang tuh kalau imannya benar-benar diyakini, maka akan 10 tahun diganti minimum 10 kali lipat. Dan bicara tentang apa? Bicara tentang infak sedekah 700 kali lipat. Kan begitu. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah atau infak yang diberikan di jalan Allah adalah serupa seperti sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulirnya 100 biji, berarti berapa? 700 kali. 700 kali. Titik belum. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang Allah kehendaki. Sebab kalau kita baca sebagian tafsir, kesimpulannya bisa lebih dari 700, tergantung keikhlasan seseorang. Allahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Jadi keyakinan ini penting. Keyakinan ini sangat penting. Dan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima ila dakhalal jannah." Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, la ilaha illallah. Dan aku adalah Rasulullah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dengan 2 syahadat ini, 2 kalimat di atas, ghairu syakin, tanpa keraguan terhadap makna dari 2 kalimat tersebut dan konsekuensi dari 2 kalimat tersebut. Gak ada keraguan, illa dakhalal jannah, kecuali dimasukkan ke dalam surga. Dan ini semakin menunjukkan bahwa mengucapkan tidak cukup, harus ghairu syakin, tanpa keraguan, baru dia akan masuk surga.
Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan dalam hadis Muslim juga dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW pernah bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal haid." Barang siapa yang kau temui dari balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mustaiqinan biha, dan dia yakin. Mustaiqinan biha qalbuhu, hatinya yakin dengan kalimat ini. Fabashshirhu bil jannah. Kasih kabar gembira buat dia dengan masuk surga. Allahu Akbar. Yakin. Harus yakin. Dan lagi-lagi sebagaimana surat Al-Hujurat 15, yakin butuh dibuktikan. Karena sekali lagi, yakin itu adalah amalan hati. Dan kalau hati baik, anggota tubuh yang lain akan baik. Kalau hati buruk, anggota tubuh yang lain akan buruk. Jadi nggak bisa ngaku gue yakin, tapi nggak sholat. Gue yakin, tapi itu tadi, cinta dunia dan nggak berani mengeluarkan hartanya. Setelah Allah mengatakan tsumma lam yartabu, apa kata wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ketika Allah mengatakan dan mereka tidak ada keraguan sama sekali, lalu Allah lanjutkan dan mereka berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Itu baru yakin. Ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur dan benar. Ini yang harus kita evaluasi. Sudahkah kita prioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita? Benarkah kita memprioritaskan ibadah dibanding hal-hal duniawi yang melalaikan dan menyibukkan? Sehingga la ilaha illallah kita benar-benar yakin dari lubuk hati kita yang paling dalam. Jadi hadirin Allah muliakan, syarat yang kedua adalah yakin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, bukan hanya mengucapkan tapi meyakini kalimat ini. Dan perbaiki selalu keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, barang siapa yang mengucapkan dan bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin, fabashshirhu bil jannah, maka beri kabar gembira, ia akan masuk surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Harta yang kita miliki saat ini akan beralih ke pemilikan saat kita wafat. Sudahkah kita menyiapkan warisan berharga yang kebaikannya akan kembali pada kita? Warisan berharga tak harus dalam bentuk benda. Ia dapat berwujud ilmu yang menerangi seseorang dari gelapnya kebodohan. Ada saudara-saudara kita yang masih berjuang agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jika kita terlibat dalam perjuangan mereka, lalu Allah mampukan mereka membaca Al-Quran dengan baik, sungguh besar kebaikan yang akan diraih. Pahala dari ilmu itu akan terus mengalir untuk kita. Bahkan ketika nama kita sudah tak dikenal lagi di bumi. Siapkan warisan berharga itu sejak dini, salah satunya dengan mengambil bagian dalam perjuangan berantas buta huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Semoga perjuangan di jalan ilmu ini menjadi jejak warisan berharga untuk kita dan mereka. Salurkan infak terbaik kita melalui